Podcast. Atea really at and I feel good. Yeay. Oh my god, kita udah di episode 2. Gak kerasa ya ternyata kita Ces udah di episode bener. kedua. So, hai semua Atezen, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan Beno di sini, host kalian ya, kece abis. Dan kalian bisa ngopi sambil tentunya produktif ya. Betul. Oke. Kayaknya aku juga kenalin diri, takutnya Boleh teman-teman tuh atuh. lupa ya Halo sama semua, Chelsea di sini. Kita bakal ngomongin seputar tentang dunia kerja juga. Kira-kira Betul. menurut kalian lebih okean mana nih antara work from cafe, from office, from home, atau mungkin from everywhere? Anywhere. Kira-kira menurut kamu tuh gimana tuh, Aduh, Ces? kalau aku ya, kalau duduk kantor itu kadang capek banget, Ben, kayak gitu. Jadi Tapi kamu tipenya yang mana tuh? aku lebih suka ke kafe Lebih ke karena kafe? aku nyari-nyari inspirasi. Jadi aku suka nyari inspirasi itu kalau WFC gitu. Kayaknya beda ya preferensi kita berdua. Kalau kan kamu nanyain preferensi aku mana? Oh iya. Preferensi aku itu, kamu langsung tahu, kamu cenayang ya, kamu dukung. Untuk work from office. Oke, kenapa Ya, tuh? Karena menurut aku situasi yang formal itu mendukung aku tuh lebih fokus dan lebih produktif. Oh, unik. Nah, Unik tapi sih. menurut kamu lebih oke mana ya? Kira-kira lebih efektif Kayaknya mana ya? kalau kita ngomong ke Atezon nih kita kurang Kurang tahu. berpengalaman Kayaknya mungkin kita ya. hari ini juga nggak berdua aja, Ben. Yes. Kita punya narasumber kece. Dia tuh bukan seorang HR, yang Wah, mana lebih HR ngerti. ya? Oh iya sih. Betul. Lebih ngerti sama fenomena ini. Jadi kita panggilin aja kali ya, Ben ya. Kita langsung panggil aja. Iya, Oke. betul. Silakan masuk Kak. Halo. Hai. Nah, ini dia silakan. pembicara kita hari ini. Betul. Dia itu boleh nggak sih kamu kenalin Ya. sedikit, Chance? Jadi Atau dia mungkin itu- aku langsung Dia aja langsung. Kan tadi aku udah spill. Silakan, Kak. Oke, halo sama-sama. Iya. Perkenalkan ya, aku Hamzah. Di sini aku juga mungkin sekarang aku menjabat sebagai HR juga, Oke. Human Capital lebih tepatnya, gimana tuh, rekrutmen Pak? di salah satu perusahaan di Jakarta. Oh, orang begitu. Jakarta jauh ya. Jauh ya. Ya Oke, begitulah. terus? Dan untuk latar belakang sendiri sebenarnya aku kurang lebih relevan ya sama kerjaan yang sekarang gitu, karena kebetulan aku juga ngambil psikologi di salah satu universitas yang ada di Bandung. Jadi masih relevan lah HR dan psikologi ini gitu sih sebenarnya. Oh, menarik banget. banget ya. Dan bener kan pas banget kan Pas Ben, banget. sama obrolan kita hari ini. Siapa tahu ini tuh mungkin bisa menjadi insight baru buat kalian karena kita ngobrolin seputar tentang produktivitas gitu ya, dan Benar. kerja begitu. Kerja lembur Ore. bagai kuda. Ore. Ore. Nah, tadi kan kita lagi ngebahas nih ya, Kak Hamzah. Tadi tuh kalau Chelsea itu lebih prefer kerja itu WFC. WFC from cafe. Oke, Nah, ya. kalau aku pribadi sih lebih prefer untuk bekerja from office karena aku lebih suka situasi yang Terlalu memang lebih kaku. formal. Oke. Bukan kaku. ada aku ya, formal. Oke, sorry. Karena kalau ada kayak teman-teman yang oke gitu, yang mereka tuh tiap hari tuh fokus bekerja, aku tuh jadi terpacu Ya. untuk produktif. Nah, Kejar-kejaran kejar-kejaran gitu. dengan Betul. KPI, dengan meeting dan meeting, gitu sih. Oke. Nah, kira-kira nih ya, menurut kakak sebagai kacamata HR, kan kakak udah melihat berbagai macam latar belakang orang untuk bekerja. Kira-kira mana sih yang lebih efektif, orang bekerja di kafe, atau office, atau rumah, atau mungkin di mana aja? Kira-kira kakak itu gimana lah, boleh pendapatnya? Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk apa ya, kita mau kerja tempat enaknya di mana gitu. Balik lagi ke preferensi masing-masing sebetulnya. Contoh kayak misalkan tadi Kaben ya. Ya. Kaben itu kan mending lebih di office karena alasan tertentu tadi, alasan pribadi. Begitupun dengan KCSI, tapi KCSI adalah di cafe gitu ya. Gitu dengan alasan pribadinya masing-masing gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke enaknya atau nyamannya dari individu masing-masing itu mau kerjanya di mana gitu. Cuman kalau misalkan aku pribadi sih sebetulnya prefernya di cafe. Kenapa? Karena kalau misalkan aku di cafe tuh aku ngerasa bahwa dengan ambience yang homey, nyaman gitu bagi aku gitu. Dan itu bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu juga lagu yang disetel di cafe tuh kadang suka menggugah semangat buat aku juga gitu. Setuju. Gitu. Terus kalau misalkan selain dari itu
makanan dan minuman yang disediain dari kafe-kafe itu bagi aku sih dengan aku makan itu, mengonsumsi itu bisa meningkatkan mood aku, dimana nanti akhirnya bisa berpengaruh ke produktivitas sebetulnya. Jadi kalau aku sih prefernya kafe sebetulnya gitu. Nah, karena kakak prefer kafe, kira-kira ada nggak sih spill tempat kafe yang mungkin menjadi favorit kakak di Bandung Ada dong. atau di Jakarta? Ada dong. Gimana tuh? Udah mau sejauh apapun kita pergi udah pasti ke sini balik lagi. Ke sini. Betul. Di mana Mana tuh, Kak? tuh? Ate Coffee and Eatery. Tepuk tangan. Oke. Aku ingetin lagi, jangan lupa follow ya Instagramnya Ate Coffee and Eatery biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya yang akan Betul. pastinya lebih seru-seru ya Ben ya. Betul banget. Gimana Ben? Nah, selanjutnya ya Kak, kan kakak bilang ada memang itu kan tergantung preferensi orang masing-masing. Kira-kira gitu ya, mana sih yang paling efektif? Kayak contoh aku pribadi, aku kan orangnya mungkin bukan paling mana yang efektif ya, tapi kayak contohnya aku kan memang orangnya suka untuk lingkungan kerja yang formal. Ya. Nah, tapi ada beberapa poin, bukan beberapa poin, mungkin beberapa kejadian itu aku harus kerja itu from cafe atau Oke. mungkin mobile. Kira-kira ada nggak sih tips and trick dari kakak supaya kita tuh yang kayak aku tadi lebih efektif, lebih produktif, walaupun lingkungan kerjanya tuh nggak sesuai dengan apa yang aku mau. Iya. Gitu. Oke, sebetulnya kalau misalkan itu baik lagi ya. Kalau misalkan memang nanti ada di suatu keadaan kita harus pindah tempat, misalkan kayak tadi Kak Ben bilang kalau misalkan udah kebiasa di office, tapi mungkin di suatu waktu harus pindah ke tempat lain, misalkan mungkin kafe atau rumah dan sebagainya. Cara biar bisa tetap produktif sih sebetulnya gimana caranya si ambience dari office ini tuh tetap dipakai di tempat lain gitu sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan contoh kenapa ngerasa di office misalkan karena di office itu ngerasa lebih tenang karena nggak ada orang dan nggak ngerasa terganggu. Coba bikin di tempat lain juga seperti itu. Jadi bikin tempat lain jadi lebih tenang, nggak terganggu dan sebagainya. Jadi mau dimanapun tempatnya pada akhirnya itu nggak mempengaruhi produktivitas dari kita sendiri gitu. Jadi kerjanya tetap bisa optimal, efisien dan juga hasilnya yang terbaik gitu. Gitu. Itu ya memang mungkin lebih ke tadi apa intinya Kak? Apanya? Intinya tadi Ya intinya gimana caranya kita bikin semua tempat itu bikin kita nyaman sebetulnya gitu. Mau dimanapun kita pada akhirnya misalkan tadi balik lagi kalau misalkan kita di office tuh alasannya kenapa lebih suka di office dengan gini bikin tempat lain juga seperti itu gitu biar produktivitasnya nggak menghilang gitu. Benar-benar. benar sih. Tapi emang kayak balik lagi nggak sih ke tugas? Kalau misalnya banyak meeting juga bener sih setuju WFO. Terus kalau misalnya butuh deep work suasana itu ambience yang enak bisa ke kafe. Tuh. Terus kalau mau kerja mobile tapi mager kemana-mana WFO. Jadi tuh balik lagi nggak sih kebutuhan kita masing-masing. Dan tipe kerjanya itu tuh kayak gimana ya? Iya. Tugasnya seperti apa tuh bener. balik ke masing-masing. Tapi fun fact-nya nih ya, fun fact banget nih ya. Kira-kira waktu aku kecil nih ya, apa mungkin cuman aku doang yang ngerasain Apa pas tuh? waktu aku kecil orang tua aku tuh kayak nggak pernah work from cafe atau Oh. mungkin work from home mungkin jarang-jarang kali ya. Iya. Atau mungkin Kayak work nggak ada from deh. Bali mungkin. Wow. Itu kan Jauh ya, itu kan healing kayak ya, kayak healing. itu kan healing ya. Kira-kira itu kenapa ya Kak? Mungkin situasi ini tuh baru terjadi di hari-hari ini. Karena mungkin makin berkembangnya waktu, makin berkembangnya makin kesini kita juga makin aware terhadap bukan cuma dunia kerja aja, tapi kesehatan dari kita sendiri, Iya. baik dari fisik maupun mental. Dan makin kesini tuh orang-orang tuh makin aware sama mental health-nya mereka gitu. Nah, salah satu caranya dengan mental health ini tuh adalah mungkin teman-teman juga tahu kali ya istilah sekarang tuh work life balance itu loh gitu. Oh wow. Gitu. Balance, wow. Iya gitu. Nah jadi dengan cara kalau misalkan kenapa dulu nggak ada, mungkin mereka masih belum aware terhadap sana gitu. Cuman kalau misalkan sekarang orang-orang udah makin aware dan paham ke sana gitu. Gitu. Jadi makanya mungkin menerapkan kayak work from cafe, bahkan dari work from Bali bisa jadi dong gitu. Jauhan sih kata. Iya. Work from Aussie boleh nggak sih? Makin jauh ya. Iya, gitu. Biayanya habis. Udah nggak sejauh-jauh FC aja. FC aja ya guys Iya, ya. betul. Setuju. Nah, Gitu. terus kita mau ngebahas nih ya, kalau misalkan kayak aku work from office itu lebih nyaman, tapi memang kadang-kadang tuh suka capek ya dengan rutinitas yang panjang, meeting ketemu meeting, terus juga
mengejar Sibuk ya KPI, kamu. sibuk banget, Pusing sibuk ya, banget. kayak ada aja setiap jam gitu kegiatannya ya. Iya, dan kalau misalkan aku Heeh. supaya memulai hari aku dengan happy gitu ya, supaya hariku tuh produktif, aku tuh harus minum kopi dulu. Oke. Kira-kira itu dari kacamata psikologi gitu, itu apakah hanya bukan ilusi ya, apakah itu placebo aja atau mungkin itu tuh ada teorinya yang mendukung supaya aku tuh produktif minum kopi. Kira-kira tuh gimana Oh, dari iya juga kacamata HR? Bener-bener. Jadi sebetulnya, tapi mungkin tolong koreksi ya kalau misalkan nanti dari teman-teman juga kalau aku salah mungkin boleh dikoreksi juga. Boleh, boleh, tolong. Ini kan kita kan sharing, Kita Betul. sharing Kita semua pengalaman. belajar Betul. di sini. Kita semua belajar. So teman-teman kalau ada yang Ada yang pengen lebih expert, tambahin, boleh langsung komen-komen aja. komen-komen aja. Pengalamannya lebih bagus gitu, lebih banyak, boleh Iya, komen. Yes. gitu. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi, setahu aku ya gitu. Kalau misalkan memang minum kopi itu nanti kita akan muncul hormon yang namanya dopamin dalam tubuh. Nah, hormon dopamin ini akan meningkatkan rasa kepuasan, kebahagiaan, pokoknya efek positif buat tubuh. Betul. Gitu. Makanya nanti kalau misalkan tadi mungkin Kaben bilang kalau misalkan aku tuh harus ngopi kan biar bisa lebih baik gitu, bisa kerjanya produktif. Nah, dengan minum kopi nanti tumbuhlah hormon dopamin itu dari tubuh. Nah, akhirnya akan meningkatkan dan berpengaruh ke produktivitas kerja. Oh iya, make sense sih. Make sense sih. Tapi ya kalau misalnya kopinya nggak dijaga juga kayak aku nih GERD, kayak kopi pusing. Ya, jangan lupa makanya kalau kerja juga harus sambil ngemil, tapi jangan makan kebanyakan nanti ngantuk. Betul banget. Bener, jadi cemil-cemil aja. Jadi ternyata selain lingkungan, ternyata tuh kebiasaan tuh mempengaruhi Oh ya. Betul. iya benar. Betul. Itu nyambung sama kayak episode pertama kita nggak sih, Betul. Ces? So, Apa teman-teman, yang lokasi tipsnya? Kalau kalian kepo nonton episode pertama ya. betul. Oke. Jadi ternyata bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya sekedar ambience, Betul. tapi juga ada pendukung lainnya tuh, salah satunya mungkin kopi. Betul. Ya. Apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi. Betul. Ya begitulah ya. Penting banget itu semua ya. Betul. Nah, kira-kira gitu ya, kalau untuk kita tetap produktif selain dari ambience cafe, mungkin juga menyenangkan diri dari makanan, minuman, atau nggak kayak kopi gitu ya. Kira-kira ada teknik lain nggak sih, Kak? Atau mungkin insight baru gitu buat kita supaya tetap produktif, bukan hanya sekedar dari ambience-nya saja. Betul. Mungkin ini takutnya jadi kayak teman-teman yang nonton gitu ya, mikirnya kayak, wah Kak, aku kan orangnya sukanya kafe banget, Iya. jadi harusnya aku tuh kerja di tempat yang memang seperti kafe. Ya kan nggak setiap orang tuh dapat kesempatan yang sama ya kan, Kak? Benar-benar. Untuk dapat tempat yang oke, mungkin juga nggak semua orang juga bisa nyaman di tempat Iya, kerja. betul. Kira-kira Iya, ada iya, nggak sih hal lain yang selain tadi, habit-habit gitu yang bisa mungkin di habit atau mungkin apa tuh? Kira-kira Tips gitu. secara kacamata HR. Yang pasti sih sebetulnya rekan kerja ya sebetulnya. rekan Oh, lingkungan kerja Lingkungan ya. kerja Nah, gitu. betul. Lingkungan kerja juga berpengaruh gitu. Kalau misalkan memang oke kita misalkan kerja di office gitu, tapi mungkin lingkungan kerjanya agak mendukung gitu kan, itu bikin kita juga produktivitasnya bisa menurun gitu ya. Kalau misalkan lingkungan kerja yang suportif kan itu juga bikin ngedorong kita buat Saya lebih tuh nggak sabar pulang, mau tenggo. Nah, tenggo. itu. Kerjaannya masih banyak gitu. Iya kayak gitu. Nggak Sama boleh mungkin ya. regulasi emosi diri sih sebetulnya Oh, gitu. Kalau iya, misalkan iya, kitanya iya, lagi benar-benar. stres, lagi kitanya lagi nggak mood kasarnya, itu kan iya. bisa menurunkan produktivitas sih sebetulnya. betul, Jadi jaga betul. aja itunya gitu. Oh. Mm-mm. So yang aku tangkap tuh mungkin ini bisa kakak lurusin kali ya. Pertama itu kan kita mungkin nggak bisa milih di mana kita Bekerja, Betul. betul. tentang ambience. Mungkin Betul. ada beberapa orang yang punya privilege bisa memilih dia kerja di mana. Betul, betul. Mungkin kalau kayak tadi, kayak aku walaupun sukanya di office, tapi kan tetap aja ada namanya bosan. Betul. Bisa kita kasih mood booster ya supaya Betul. ningkatin dopamin, Betul. contohnya dari kopi. Terus kalau misalkan nggak bisa juga, mungkin bisa mulai dari kita sendiri kali ya, untuk mengatur emosi. Benar. Dan juga bisa membangun situasi yang Yang enak, menyenangkan. betul. Mungkin kalau misalkan teman-teman kita itu nggak asik, tapi kita bisa mulai dari kita sendiri. Iya, kan? biar berubah ya, Bisa suasananya berubah. lebih enak gitu. Nah, kira-kira Bener juga kalau sih. di kamu, Ces, ada nggak sih pengalaman yang bisa kamu sharing gitu ya, tentang
supaya kamu tuh menikmati situasi kerja kamu dan kamu tuh bisa produktif di pekerjaan kamu. Kalau aku biasanya ngegosip. Gosip Balik ya, lagi. curcol ya. Aku biasanya curcol, tapi ingat ya teman-teman, gak boleh curcolnya pas jam kerja, pas Yes. istirahat aja. Nah itu bisa bangun suasana, bisa bangun partner kerja lebih enak. Kalau misalnya kita bisa relax gitu, curcol, cerita-cerita, cerita kehidupan, gitu, percintaan, ya, atau pekerjaan juga boleh kan? Jadi bumbu-bumbu itu tuh Kemana-mana bikin nih. kita happy ya. Oh. Kalau aku pribadi nih ya, ini mungkin bisa teman-teman terapin. Tapi kalian harus nonton sekali lagi episode 1 Betul. bahas di sana. Betul. Nah mungkin kalau dari aku pribadi, selain kita kalau bisa memang mencari ambience yang asik itu mungkin oke. Mungkin kalau misalkan kita bisa mencari mood booster juga baik. Tapi kalau misalkan kita mau tetap fokus dan produktif dimanapun, kalau menurut aku sih pertama adalah manajemen waktu. Oh iya, bener-bener scheduling ya Ben ya, Scheduling. biar nggak ada yang miss gitu. Betul, karena kalau menurut aku, kalau misalkan aku mobile, kan aku kan orangnya emang harus terstruktur. Kalau misalkan tidak terstruktur, akhirnya fokus aku bisa kemana-mana nih. Mungkin Kamu sama kayak gampang kalian. terdistraksi. Gampang terdistraksi. Kalau kakak gitu? Kalau kakak gimana? Kalau aku mungkin salah satunya adalah manajemen waktu kali ya. Manajemen waktu. Cuman kalau aku sih yang paling utama adalah regulasi emosi sih sebetulnya. Oh, dia gitu. balik lagi ke regulasi. Iya. Kayak Kira-kira penting banget ya. regulasi emosi itu Ada kayak gimana sih gitu. kak? Regulasi Kakak emosi. ngapain gitu bisa Iya, regulasi Tarik emosi? napas, Iya. kira-kira Gitu. gitu atau Terus- gimana? Yoga. Yoga? Itu bisa loh. Oh, bisa. Olahraga, Bisa. makan makanan Iya yang sih, bener. bikin kita mood, terus kayak refleksi diri, gitu kayak misalkan kita ternyata kita hari ini apa sih yang udah kita lakuin, Iya. apa sih yang bakal kita lakuin ke depannya, terus kita bersyukur hari ini kita bisa dikasih kesempatan untuk Oke. gitu. Iya. Bersyukur intinya Ben. Ya, Nggak boleh Itu. lupa namanya bersyukur. iya grateful lah dan sebagainya gitu. Ya, jadi intinya mah yang penting itu tuh nggak ada jawaban paling benar ya. Bener. Mau Kayak- WFH, WFO, Iya. WFC, Nggak from ada. anywhere, Pokoknya kembali mana semua itu aja. tergantung diri kita sendiri. Betul. Mungkin memang ada situasi yang bisa kita pilih tempat kerja di Iya. mana bisa. Tapi kalau Terus- kita nggak bisa kontrol juga nggak bisa. apa-apa. Terus gimana tuh, Ces? Yang penting manage energi dan tadi manage emosi. Betul. Iya. Kenalin waktu. Kenalin, jangan lupa balik lagi ke episode pertama, dengerin. Itu juga ada tips-tips yang biar kalian nggak Balik lagi ke balik episode pertama terus, ya. kita balik-balikin terus. Terus dari kakak sendiri, eksperimen apa yang bisa dilakukan sama kita pribadi selain tadi tips yoga, tips apa lagi tadi, regulasi emosi. Iya. Terus dari kakak apa lagi tuh yang bisa dicontoh sama teman-teman sekalian gitu. Oke, mungkin selain itu dari aku pribadi sebenarnya kita ngebikin atau membangun lingkungan yang suportif dan menyenangkan gitu. Kalau misalkan memang lingkungan kerjanya mungkin agak kurang, mulai dari kita dulu aja sebetulnya. Balik lagi ke tadi poin yang tadi ya. Balik ke kita lagi gitu iya. ya. Kita harus menebarkan energi positif. Betul ya. sekali. Itu Positif teman-teman. vibes, teman-teman. Jadi hidup Jangan cuma sekali. negatif-negatif ya. Hidup cuma sekali, jangan jadi orang jahat. Betul. Ya. Lebih baik kita menebarkan kebaikan. Baik. Betul. Iya, cakep. Tuh. Nah lanjut, Ces. Jadi kalian tim yang mana Tim sih? yang mana? Penasaran. Kita kan ngomong terus ya tadi, kita penasaran. Iya. Teman-teman artisan sekalian tuh sukanya WFH, WFC. atau WFO. Coba boleh tolong Komen di komen bawah. Aduh, nggak berasa Ben, kita sudah selesai episode 2-nya. Lu dari tadi udah liatin jam, dia udah mau pulang nih Ben. Nggak berasa ternyata Nggak ya kita berasa. udah. Ya sedih banget. Tenang, jangan sedih Jangan Besti. sedih. Kenapa Kita tuh? akan ada episode berikutnya yang tentunya lebih menarik lagi dan lebih relate lagi sama Betul teman-teman banget. di So rumah. sekali lagi jangan lupa teman-teman. Kita bilang makasih dulu gak sih Oh ya, terima kasih dulu ya. sama tamu kita? Sangat excited. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Sangat Oke, amat sama-sama. Terima kasih insightful juga. hari ini. Alhamdulillah. Jadi intinya sekali lagi apa? Produktif. Ya, tetap produktif. Dimanapun kalian berada, tentunya semua itu dimulai dari kita sendiri. Betul. Itu aja. Itu Tapi aja, aduh sedih, jangan sedih. Gak apa-apa, nanti see you di episode berikutnya Iya. di Ah. podcast Ate. Ate. I feel Good. Bye Bye-bye. Ya.